Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Muhammad Aprianto dari SMK Negeri 3 Sekayu, Sumatera Selatan, peserta Diklat Daring P4TK Boe Malang gelombang 1 tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktikum sesi 2, yaitu mengoperasikan sistem pneumatik 2 silinder. Ada beberapa rangkaian praktikum kemarin yang telah direkomendasikan oleh pengampu, akan tetapi karena keterbatasannya komponen yang kami miliki, maka rangkaian yang dapat saya praktikkan pada hari ini yaitu mengendalikan 2 silinder kerja ganda dengan instruksi A+, B+, A-, B-, di mana rangkaian kerja aliran sistem pneumatiknya seperti gambar berikut ini, seperti yang tertampil di layar, di mana pada rangkaian ini terdapat komponen kompresor, air service unit, katup 3/2 NC dengan tombol dan pegas pengembali, katup 5/2 dengan operasi langsung ganda, sensor limit switch atau katup 3/2 NC dengan roll dan pegas sebagai sensor limit switch dari silinder. Dapat silinder kerja ganda, terdapat 5 buah junction aliran udara pada sistem. Mulai praktikum, pertama kita menyiapkan aktivitas kerja kita seperti menyiapkan buku operasional peralatan, memahami prosedur pengoperasian sistem pneumatik, menyiapkan peralatan dan perkakas pendukung, menyiapkan peralatan dan perkakas pendukung seperti kunci pas, obeng, avometer, dan kunci L. Untuk peralatan sistem pneumatiknya sudah tersedia di belakang kita pada trailer. Komponen-komponen yang kita pakai sudah disiapkan, tinggal kita mengidentifikasikan atau masuk ke proses selanjutnya, yaitu memeriksa kondisi sistem pneumatik. Selanjutnya kita dilanjutkan dengan memeriksa kondisi sistem peralatan pneumatik seperti memeriksa kondisi semua interkoneksi dan selang pneumatik, memeriksa kondisi semua peralatan pneumatik baik kompresor, air service unit, katup, silinder maupun aliran udara, mengidentifikasi temuan jika terdapat kejanggalan pada peralatan. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi perangkat kita. Di sini terdapat air service unit, katup 3/2 dengan tombol dan pegas pengembali, katup 5/2 dengan double pengoperasian langsung, ada 2 buah, silinder kerja ganda yang terdapat sensor limit switch-nya berupa katup 3/2 dengan roll dan pegas pengembali. Ini silindernya terdapat 2 buah, mana masing-masing silinder terdapat 2 buah limit switch. Kita akan memeriksa kondisi masing-masing. Ya, ada satu lagi, ada katup flow control sebagai pengatur kecepatan aliran udara yang akan masuk ke dalam silindernya. Masing-masing silinder terdapat 1 buah flow control yang digunakan. Kita identifikasikan komponen air service unit, ini aliran dari kompresor dan aliran keluarnya yang akan masuk ke sistem. Regulator untuk mengatur tekanan yang akan diizinkan
manometer sebagai indikator berapa tekanan yang telah masuk. Ini tabung untuk menampung hasil saringan udara, biasanya berupa air. Ini screw untuk screw buang residunya. Oke, dilanjut komponen 3/2 NC dengan tombol dan pegas. Ini sebagai sinyal awal untuk pengaktifan dari rangkaian. Ini lubang masuk, lubang keluar, dan lubang pembuangan. Dilanjutkan komponen 5/2 NC dengan pengaktifan langsung ganda. Pengaktifan kiri, pengaktifan kanan. Sini untuk lubang inputnya, bawah lubang input dari sumber, ada pembuangan jalur 3, jalur 5, ada pembuangan di jalur 3, lubang keluaran jalur 4 kiri, dan jalur 2 untuk yang kanannya. Oke, katupnya 2 buah sama 5/2 NC dengan pengaktifan langsung ganda. Ini lubang input, lubang outputnya 2 buah, lubang input 1 dan 2 buah lubang pengeluaran, lubang pembuangan. Selanjutnya di sini ada katup flow control. Ini baut pengaturnya, mengatur kecepatan aliran udara yang boleh dilewati. Diputar ke kanan, maka akan semakin kecil tekanan udara yang bisa lewat. Diputar ke kiri, arah putaran baut ke kiri, maka semakin ke kiri semakin besar aliran udara yang boleh diizinkan untuk lewat. Ini terhubung ke jalur kanan sesuai dengan rangkaiannya. Nah, untuk silinder kerja gandanya, ini tabungnya. Pada tabung terdapat fitting masukan dari katup 5/2. Ini untuk input masukan untuk masukan udara untuk mendorong batang piston. Ini batang pistonnya di posisi keluar ketika didorong. Ketika ada udara masuk pada input sisi kanan, maka batang piston akan terdorong masuk ke posisi awal seperti ini. Dua buah silinder kerja gandanya sama. Nah, di sini terdapat sensor limit speednya berupa katup 3/2 NC dengan roll dan pegas. Ini bentuk rollnya. Jadi pada katup 3/2 ini terdapat 2 kondisi dan 3
posisi lubang input, lubang keluaran, dan lubang pembuangan. Di masing-masing silinder terdapat dua buah sensor limit switch berupa katup 3/2 NC, roll, dan pegas. Di sini juga terdapat katup flow control untuk silinder A, dan ini silinder B kita. Untuk selanjutnya kita men-setup tekanan yang akan kita gunakan pada kompresor kita. Pertama kita harus mengikuti prosedurnya, yaitu menghidupkan kompresor sesuai standar operasional, men-setup tekanan udara pada regulator kompresor sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, menutup katup primer ketika dalam pengisian tekanan, dan membuka katup udara primer setelah tekanan udara tercapai yang diinginkan. Lanjut kita akan mengoperasikan kompresor kita. Kita hubungkan dulu sumbernya. Catu daya sudah dipasang. Sini terlihat pada manometer tangki maupun manometer pada regulator kompresor menunjukkan bahwa tidak terdapat udara bertekanan pada tangki atau nol udara bertekanan pada kompresor ini. Melanjutkan untuk mengisi tekanan udaranya. Sebelum mengisi, kita pastikan dulu katup primer dalam kondisi tertutup. Nih katupnya masih terbuka, kita tutup dulu. Oke, sudah tertutup. Selanjutnya kita mengaktifkan kompresor kita. Mungkin suaranya agak bising. Sini kita hanya mengisi kompresor kita dengan tekanan hanya 6 bar. Cukup, karena kita hanya pada rangkaian nanti kita atur tekanan yang kita pakai hanya sekitar atau lebih yang kita gunakan pada rangkaian. Jadi pada service unit kita akan atur regulatornya hanya bisa mengizinkan tekanan di bawah 2 bar. Oke, kompresor sudah kita isi. Selanjutnya kita buka keran primernya. Oke, kita atur air service unit kita. Oke, kita masuk di tahap menguji dan mengoperasikan rangkaian yang kita buat, itu yang dimana di awal tadi sudah kita sampaikan. Pada praktikum ini kita akan merangkai dimana hasil yang kita inginkan yaitu berupa
batang piston pada silinder A bergerak maju, batang piston silinder B bergerak maju. Kemudian selanjutnya batang piston silinder A bergerak mundur. Terakhir batang piston silinder B bergerak mundur juga. Seperti itu. Untuk notasi singkatnya, A plus, B plus, A min, B min. Sistem itu akan bergerak otomatis ketika mendapat sinyal dari tombol tekan kita ini. Kita coba, kita tekan tombol. Sangat cepat. Ya. Nah, dari rangkaian ini sudah kita uji dan operasikan. Alhamdulillah, rangkaian sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, dari hasil pengujian kita ini, pada rangkaian terdapat suatu kejanggalan, yaitu berupa sedikit kebocoran pada cabang 3 yang di bawah ini. Terdengar suara desisan udara yang keluar. Nah, dari kejanggalan yang kita dapat ini, kita akan catat ke dalam pelaporan penemuan kejanggalan supaya bisa kita evaluasi dan kita perbaiki untuk kedepannya. Untuk komponen yang lainnya, alhamdulillah aman, tidak terjadi kejanggalan untuk masing-masing komponen. Silinder, katup 3/2 dengan roll, katup 5/2 dengan pengaktifan langsung dalam keadaan aman, tidak terdapat kebocoran, dan juga katup 3/2 NC dengan tombol kita sebagai input ini dalam kondisi baik juga. Kita coba sekali lagi untuk menggerakkan rangkaiannya dengan menekan tombol. Di sistem ini, ketika tombol ditekan, udara akan mengalir, mengaktifkan, memberi sinyal pada katup 5/2 sisi kiri, mana akan mengizinkan udara masuk ke dalam silinder dan mendorong batang piston ke depan. Ketika batang piston sudah maju keluar, batang piston akan mendorong atau menyentuh limit switch kita berupa roll. Ketika disentuh, roll ini akan memberi sinyal atau menggerakkan katup 5/2, memberikan sinyal kepada katup 5/2 untuk pada silinder B, mengaktifkan sisi kirinya sehingga mengizinkan udara masuk ke sisi kiri silinder B dan mendorong batang pistonnya keluar. Ketika batang pistonnya keluar, sama menyentuh limit switch maksimal berupa rollnya terdorong, dan ketika roll terdorong kembali seperti siklus sebelumnya, sensor akan memberikan sinyal ke katup 5/2 pada sisi A, akan mengaktifkan sisi kanan sehingga akan mengizinkan udara mengalir dari sisi kanan
masuk ke sisi kanan silinder yang membuat batang piston masuk kembali ke posisi semula. Kembali lagi, ketika batang piston masuk ke posisi semula akan menyentuh limit switch minimum silinder A. Ketika limit switch tersentuh akan memberikan sinyal menuju katup 5/2 pada sisi B dan mengizinkan udara masuk ke silinder B untuk mendorong batang piston kembali ke posisi semula. Seperti itu siklus kerja yang kita buat. Demikianlah praktek kita hari ini. Rangkaian sudah kita rangkai sesuai dengan tujuan awal kita dan hasilnya pun sudah sesuai. Pada rangkaian ini pun sudah kita identifikasikan beberapa kejanggalan kepada cabang 3 yang kita gunakan. Terdapat sedikit kebocoran, kita akan catat ke format laporan gangguan. Demikianlah praktek saya hari ini. Kita lanjut lagi ke praktek pada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.